Bener nggak sih RM BTS menistakan Islam? Di sini gua mau bahas secara detail, jadi pastiin tonton kontennya sampai habis supaya lu ngerti pokok masalahnya. Sebenarnya gua udah sempat ngebahas ini sedikit di VT gua sebelumnya dan gua nggak nyangka penontonnya rame banget sampai tembus 800.000. Tapi sekarang VT-nya udah dihapus sama TikTok karena katanya melanggar pedoman komunitas, dan gua bingung pedoman komunitas apa yang gua langgar di VT tersebut. But ya, di video tersebut gua nggak fokus sama lagunya. Gua nggak bilang lagunya benar atau salah. Gua fokus ke RM-nya. Gua bilang RM nggak salah karena dengerin dan nge-share lagu tersebut. Kenapa? Karena RM udah sering banget nge-share lagu-lagu favorit dia di IG story-nya. Jadi menurut gua ini kayak nge-share lagu yang lain aja gitu. Nggak ada agenda dari RM nge-share lagu ini. Tapi karena gua berpendapat di video tersebut, banyak banget yang DM gua minta gua untuk ngebahas secara detail tentang lagunya. Lagunya bener salah nggak sih? RM-nya salah nggak sih? Jadi di sini gua mau ngebahas secara detail. Jadi pastiin dengar sampai habis supaya kita bisa paham apa pokok permasalahannya dan lu bisa tentuin RM salah apa enggak setelah nonton VT ini. Seperti yang kalian semua ketahui, lagunya adalah lagu Frank Ocean yang berjudul Bad Religion. Sebenarnya ini bukan lagu baru, lagu udah lama. Judulnya memang kayak seolah-olah bilang agama itu buruk, padahal lagu ini bukan tentang agama. Lagu ini tentang kisah cinta. Nih isi lirik dari verse 1-nya dulu. Kata-katanya kayak gini. Taxi driver, be my string for the hour, leave the meter running, it's rush hour, so take the street if you wanna, just outrun the demons, could you? Yang artinya, Pak sopir taksi, jadilah pendengar atau jadilah psikologku untuk sejam. Biarkan meteran taksinya biarin tetap berjalan. Ini adalah jam sibuk, jadi bawa aku ke jalan apapun yang kamu mau dan ngebut aja kayak setan, bisa nggak? Jadi lirik di verse 1-nya ini, Frank Ocean cerita kalau dia naik taksi dan dia mau curhat ke abang-abang taksinya, ke bapak taksinya gitu. Dia bilang bahwa ini kan lagi di jam sibuk, ya udah bawa aku ke jalan manapun, gue mau cerita sama lu Pak sopir taksi. Dan terakhir dia bilang ngebut ya kayak setan, bisa nggak? Kita lanjut dulu ke lirik di chorusnya. Ini adalah bagian yang paling kontroversial. Kata-katanya kayak gini. He said Allahu Akbar, I told him don't curse me, Bobo you need prayer. Nah ini kan ada kata Allahu Akbarnya. Nih kalau diartiin artinya kayak gini. Dia bilang, dia ini adalah sopir taksinya bilang Allahu Akbar, aku berkata, aku ini Frank Ocean-nya bilang don't curse me, jangan kutuk aku, jangan marah ke aku. Terus kata sopir taksinya, Bobo you need prayer. Nah, apakah di lirik ini ada unsur penistaannya? Jawabannya enggak kalau lo ngerti liriknya secara keseluruhan. Kan tadi di verse 1 si Frank Ocean-nya bilang ke supir taksinya, ngebut ya pak kayak setan. Terus supir taksinya langsung ngomong Allahu Akbar, berarti kan supir taksinya Islam. Supir taksinya bilang Allahu Akbar karena disuruh ngebut kayak setan sama Frank Ocean-nya. Terus Frank Ocean-nya yang kaget karena supir taksinya tiba-tiba bilang Allahu Akbar. Si Frank Ocean-nya bilang don't curse me, jangan kutuk aku, jangan marah ke aku. Terus kata supir taksinya, bukan, gue bukan marah, gue bilang lu tuh butuh doa gitu karena lu nyuruh orang ngebut kayak setan. Pertanyaan gue sekarang, di mana bentuk penistaan di lirik ini? Ada sopir taksi yang ngomong Allahu Akbar gara-gara disuruh sama penumpang yang ngebut kayak setan, masa itu salah? Terus ada penumpang yang kaget ketika si supir taksinya ngomong Allahu Akbar karena dia nggak ngerti. Dia bilang, oh jangan marah ke gue, jangan ngutuk gue gitu. Terus kata supir taksinya, enggak, gue nggak marah, lu tuh butuh doa gitu. Itu maksud dari liriknya. Kita lanjut lagi liriknya. I guess it couldn't hurt me if it brings me to my knees, it's a bad religion. Oh, this unrequited love to me is nothing but a one-man cult, a cyanide in my styrofoam cup, I can never make him love me. Arti dari bagian lirik ini adalah aku kira itu tidak bisa menyakitiku. Pertanyaannya, apa yang dia kira tidak bisa menyakitinya? Dilanjutin. If it brings me to my knees, jika itu membuatku berlutut, it's a bad religion. Apa nih bad religion? Jika itu membuatku berlutut, ini adalah religi. Itu dalam bahasa Indonesia bisa berarti agama, bisa berarti keyakinan. Jadi si Frank Ocean ini bilang bahwa jika ini membuatku berlutut, ini adalah keyakinan yang buruk. Nah dijelasin, oh this unrequited love, atau oh cinta tak terbalas ini. Nah jadi dijelasin, aku kira aku tidak akan bisa sakit gitu jika ini membuatku berlutut. Ini adalah keyakinan yang buruk, cinta tidak terbalaskan ini. Jadi yang dianggap keyakinan yang buruk, yang dianggap bad religion sama si Frank Ocean ini adalah cinta yang tak terbalas ini. Lanjutannya, to me it's nothing but a one man cult. Buat aku ini bukan apa-apa, ini hanya sekte satu manusia karena dia cinta banget sama si orang ini. And cyanide it my styrofoam
lengkap. Seperti racun sianida di cangkir styrofoamku. I can never make him love me. Aku tidak bisa membuatnya mencintaiku. Jadi di bagian lirik ini dijelaskan bahwa yang dimaksud bad religion, yang dimaksud sama dia keyakinan yang buruk adalah cintanya ini. Cinta sama orang yang gak cinta balik sama dia. Dia gak bisa bikin orang ini cinta lagi sama dia gitu. Cinta balik ke dia. Dia cuma cinta satu arah doang. Itu yang dimaksud sama lirik ini bad religion. Lanjut ada verse 2-nya sama dia cerita lagi ke supir taksinya, balik ke chorus tadi yang Allahu Akbar. Dan di akhir dari lagu ini liriknya menjelaskan. Liriknya kayak gini bunyinya. It's a bad religion to be in love with someone who could never love you. Tuh dijelasin. Ini adalah bad religion. Ini adalah keyakinan yang buruk untuk mencintai seseorang yang tidak pernah bisa mencintaimu. Jadi lirik lagu ini adalah lagu tentang cinta, nggak ada urusannya sama agama. Dan lirik Allahu Akbar di lagu ini bukan tentang menjelekan Allah atau menjelekan kata Allahu Akbarnya. Dia cuman bercerita, dia nyuruh si supir taksinya ngebut, terus supir taksinya ngomong Allahu Akbar. Ya itu kan refleksnya muslim, nggak ada yang salah dari kata-kata tersebut. Ada yang bilang ke gua, "Bang, Allahu Akbar kan kata yang sakral." Setuju gua juga Islam gitu. Allahu Akbar adalah kata yang sakral. Tapi kalau lo bilang Allahu Akbar harusnya nggak boleh dinyanyiin, gua bingung. Lu tinggal di mana? Gua tinggal di Indonesia dari kecil dan gua udah denger banyak sekali lagu yang ada lirik Allahu Akbarnya. Bahkan salah satu lirik lagu favorit gua yang sering diputer di bulan puasa, jadi soundtrack sinetron-sinetron di bulan puasa adalah Allahu Akbar Maha Besar. Ada lirik Allahu Akbarnya dan dijadiin lirik lagu. Boleh, nggak ada yang protes. Yang salah kalau lirik atau kata-kata Allah atau kata Allahu Akbar ini dibikin jadi kata-kata hinaan, dikatain, dijelek-jelekin dalam lirik lagunya. Di lagu ini nggak ada sama sekali menjelek-jelekan Allah atau kata Allahu Akbar itu. Ini hanya menjelaskan bahwa supir taksinya ngomong ke dia Allahu Akbar. Udah, gitu aja. Kalau lo paham artinya secara keseluruhan, lo juga bingung letak salahnya lagu ini tuh apa gitu. RM pun yang denger lagu ini kan banyak yang bilang RM ngerti bahasa Inggris, harusnya dia paham kalau lagu ini. Lah karena dia ngerti bahasa Inggris, dia tahu ini lagu tentang cinta, bukan tentang agama, dan gak menjelekan agama tertentu. Makanya gue bertanya-tanya nih, orang-orang yang marah ini beneran ngerti gak liriknya? Bisa bahasa Inggris gak? Jangan-jangan cuma nonton konten TikTok dari orang-orang tertentu yang ngarahin ini ke negatif, terus udah main bilang bahwa wah iya nih RM menistakan agama, padahal lagunya gak ada menistakan agamanya. Terakhir kita langsung ke konklusinya. Setelah gue jelasin sepanjang lebar itu, kalau lu masih ngerasa lagunya salah, lagunya menistakan Islam, maka yang harus dilakuin apa? Ya boykot lagunya. Jangan sampai lagunya masih akan terus ada di platform streaming. Karena kalau lo marahnya ke RM, itu lagu tetap akan ada di Spotify, tetap akan didengerin puluhan juta orang, tetap akan ada di YouTube. Lagunya nggak bakal hilang. Kenapa? Karena RM bukan penyanyinya, bukan penciptanya. Dia cuman kebetulan dengerin lagunya dan suka. Kan gue jadi bingung. Ini yang dimarahin orang, lagunya katanya menistakan Islam. Kenapa fokusnya malah ke RM-nya? Kenapa nggak ke Frank Ocean-nya? Pencipta dan penyanyinya kan si Frank Ocean. Kalau lu ngerasa lagunya salah, ya marah ke Frank Ocean gitu. Kenapa ke RM? Dan kemarin di video sebelumnya gue ngomong, orang kalau dengerin sebuah lagu bukan berarti dia mengiyakan atau akan melakukan isi lagunya. Anggap isi lagunya salah, RM hanya suka lagunya. Gue kemarin nyontoin di video sebelumnya bahwa gue suka banget lagunya Dewa 19 yang liriknya ingin kubu pacarmu karena dia cium bibir merahmu. Gue suka lagu ini, tapi bukan berarti gue mau pacar orang dong. Gue cuma suka lagunya. Gue suka lagu Melly Goeslaw yang liriknya selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Itu lagu tentang perselingkuhan. Tapi apakah gue setuju sama perselingkuhan? Kan enggak, cuman suka lagunya doang. Lagunya enak. Tapi ya, ini adalah negara demokrasi. Setiap orang boleh berpendapat dan hak berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Gue merasa RM gak salah karena gue gak nemu kesalahan dari lirik lagunya. Kalau lo merasa ya salah, ya gak apa-apa, terserah lo. Lo bilang RM salah juga boleh. Jadi itu penjelasan dari gue. Silahkan berpikir dengan otak kalian yang jernih. Putuskan RM salah atau enggak. Kalau menurut kalian RM tetap salah, ya gak apa-apa juga. Silahkan lakuin apa yang mau kalian lakuin. Itu aja dari gue.